Kali ini kita akan membahas terkait dengan uji one sample t-test atau uji satu sampel. Dalam konteks penelitian, uji one sample test atau uji satu sampel ini itu umumnya digunakan untuk membandingkan rata-rata sampel yang diteliti dengan rata-rata populasi yang ada. Ya, selain itu, uji ini juga itu dipakai untuk menguji hipotesis dalam statistik deskriptif jika data penelitian berskala interval atau rasio. Nah, uji one sample ini merupakan bagian dari uji statistik parametrik, oleh karena itu asumsi dasarnya yang harus terpenuhi yaitu data harus berdistribusi normal. Nah, di sini kita mempunyai contoh kasus, misalnya seorang peneliti itu membuat dugaan yang menyatakan bahwa nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif di OSIS adalah sama dengan 75. Ya, untuk membuktikan hal tersebut, maka peneliti memilih secara acak sejumlah 12 orang siswa yang aktif di OSIS, ya. Nah, selanjutnya untuk hipotesisnya, H0 itu nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif di OSIS sama dengan 75. Sementara HA-nya, nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif di OSIS tidak sama dengan 75. Oke. Setelah itu, kita menggunakan dasar pengambilan keputusan. Jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Oke. Seperti itu ya. Jadi jadi setelah itu kita masuk kembali ke data sini ya. Ini kan nilai rata-rata hasil belajar dari setiap siswa sejumlah 12 orang. Nah, pertama-tama kita lakukan pengujian normalitas dulu karena ini kan bagian dari uji statistik parametrik. Kita klik analyze, kemudian deskriptif statistik, pilih explore. Lalu kemudian kita masukkan nilai ini rata-rata ke dependent list, kemudian kita klik plots, centang pada pilihan normality plot, continue, klik OK. Kita tunggu. Ini masih loading ya, kita tunggu. Nah, kita lihat di sini, test of normality. Karena ini jumlah sampelnya kurang dari 50, maka kita pakai yang Sapir-Whorf. Kita lihat di nilai signifikansinya. Nilai signifikansinya itu kan sebesar 0,368. Lebih dari 0,05, maka data ini, atau data hasil belajar ini, dapat dikatakan berdistribusi normal. Oleh karena itu, statistik parametrik dapat digunakan. Nah, selanjutnya, setelah kita mengetahui distribusi datanya, kemudian kita lanjut pada pengujian one sample t-test. Caranya gimana? Klik analyze, kemudian compare means, pilih yang one sample t-test. Masukkan rata-rata hasil belajar ke test variable, ini kita masukkan 75. Ini biarkan default semuanya ya, kemudian klik OK. 75 itu kan adalah nilai yang tadi ya, nilai rata-rata yang diasumsikan. Nah, kita lihat di sini teman-teman. Bentar ya, ini masih loading ini. Kita lihat di sini. Jadi one sample testnya dengan test value sebesar 75. Kita lihat di nilai signifikansinya ini. Ya.
nilai signifikansi yang diperoleh itu sebesar 0,011. Kita lihat di sini lagi. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Berarti ini kan ditolak ini. Ya, ini diterima. Yang ini ya, ini ditolak. Berarti ini kan ditolak ya. Berarti HA yang diterima. Kesimpulannya, berarti nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif di OSIS tidak sama dengan 75. Ya, tidak sama dengan 75. Karena nilai signifikansinya itu kurang dari 0,05. Seperti itu. Jadi, yang terpenuhi itu adalah ini. Nilai rata-rata, jadi kesimpulannya berdasarkan output tadi, output on sample test, kesimpulannya bahwa nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif di OSIS itu tidak sama dengan 75. Berarti dugaan seorang peneliti ini itu tidak terbukti. Ya, karena dugaannya kan yang ini H0. Nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif di OSIS adalah sama dengan 75. Sementara yang terbukti yang ini. Ya, tidak sama dengan 75. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ini bermanfaat. Nanti kalau memang belum ada yang dipahami, bisa berikan komentar di kolom komentar. Saya kira itu, sekian dan terima kasih.